Kaisar Naga Abadi Chapter 5070 Bahasa Indonesia. Bab 5070, Perang yang belum selesai. Dike memegang tombak hitam di tangannya, dan auranya mengguncang alam semesta. Dia menyerang Xuan Yuanyi dengan kekuatan yang tak tertandingi, ingin menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Kultivasi Xuan Yuanyi jauh lebih rendah daripada Dike. Tanpa tubuh tulang putihnya, ia hanya memiliki jiwanya, jadi ia tidak sebanding dengan Dike. Ketika tombak hitam Dike menyapu, jiwa Xuan Yuanyi hancur dan hampir sepenuhnya musnah. Sulit baginya untuk bangkit kembali di kejauhan. Untungnya, tubuh fisik Raja Manusia tiba tepat waktu. Jika tidak, Xuan Yuanyi akan berada dalam bahaya. Akan tetapi, tubuh Raja Manusia juga tidak sebanding dengannya dan tertekan. Ayah, aku tidak percaya kau telah jatuh. Atas perintahku, aku menyerukan agar kau bangkit. Xuan Yuanyi meraung, dan jiwanya mulai bersinar dengan cahaya terang. Pengorbanan, Xuan Yuanyi terus mempersembahkan kurban. Kali ini, ia mempersembahkan jiwanya sendiri. Jiwanya terbakar, berubah menjadi hujan cahaya dan memasuki tubuh Raja Manusia. Ledakan. Ketika hujan cahaya jiwa Xuan Yuanyi memasuki tubuh Raja Manusia, seolah-olah tubuh Raja Manusia telah terbakar. Lapisan api tebal membubung dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan aura yang lebih mengerikan menyebar. Sebuah jembatan tampak terbentuk antara tubuh Raja Manusia dan jiwa Xuan Yuanyi. Jiwa Xuan Yuanyi berubah menjadi hujan cahaya dan memasuki tubuh Raja Manusia. Tubuh Raja Manusia itu tumbuh semakin kuat. Wajah Dike menjadi gelap, dan dia mempercepat serangannya. Tubuh jasmani Raja Manusia mengambil inisiatif untuk bergerak maju dan bertarung dengannya. Kekosongan itu baru saja dipulihkan, tetapi dihancurkan lagi, berubah menjadi kekacauan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jiwa Xuan Yuanyi telah berubah menjadi hujan cahaya dan memasuki tubuh Raja Manusia. Pada saat ini, aura tubuh Raja Manusia sedang berada pada puncaknya. Matanya yang tadinya kosong tampak kembali hidup. Matanya tampak cerah seperti dua matahari. Membunuh. Tubuh jasmani Raja Manusia itu benar-benar membuka mulutnya. Dengan suara gemuruh yang keras, ia mengguncang alam semesta dan membentuk keruntuhan besar. Kemudian, tubuh jasmani Raja Manusia itu menyerang dengan telapak tangan. Telapak tangannya seperti pedang dewa, dan cahaya pedang yang cemerlang menerangi kekosongan gelap alam semesta saat ia menebas ke arah Dike. Dentang, cahaya pedang dan tombak hitam bertabrakan dan keduanya terpaksa mundur. Mungkinkah Raja Manusia benar-benar dibangkitkan? Pikiran ini muncul di benak semua orang. Mereka sangat terkejut. Mata tubuh jasmani Raja Manusia itu jelas telah kembali berkilau, dan bahkan dapat berbicara. Kalau sebelumnya itu naluri, sekarang itu adalah kesadaran. HMPH, Xuan Yuanyi, jadi kau telah mengambil alih tubuh ayahmu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, mustahil bagi Xuan Yuan untuk pulih. Dike berkata dingin sambil mencibir, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia membentuk segel tangan dan memadatkan dua anjing neraka berkepala tiga lagi, yang menerkam tubuh Raja Manusia. Adapun dirinya sendiri, dia memegang tombak dan terus membunuh. Pedang, kemari. Tubuh jasmani Raja Manusia itu mengeluarkan teriakan pelan. Telapak tangannya terjulur ke udara, dan pedang patah yang ditelan Kiu-Kiu tadi langsung bergetar seolah-olah hidup kembali. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang merobek udara dan ditangkap oleh tubuh jasmani Raja Manusia itu. Asyik, suara pedang bergema di seluruh alam semesta. Pada saat ini, pedang yang patah itu memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan dan ki pedang yang mengerikan, merobek kekosongan alam semesta dengan bekas pedang yang panjangnya ratusan juta mil. Seberkas cahaya memancar ke depan dari seperlima bagian pedang yang tersisa, membentuk pedang tempur yang lengkap. Tentu saja, pedang ki yang terjulur itu bukanlah entitas nyata. Pedang ki itu terbentuk dari pedang ki kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tubuh Raja Manusia dan pedang tempur di tangan, auranya mencapai puncaknya. Dengan tebasan pedangnya, salah satu kepala anjing neraka berkepala tiga terpenggal. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan memblokir serangan Dike. Setelah itu, tubuh Raja Manusia melancarkan serangan balik.
Cahaya pedang itu begitu menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Ketika mereka hampir tidak bisa melihatnya, mereka melihat dua anjing neraka berkepala tiga terkoyak, berubah menjadi energi dan menghilang. Selain itu, Dike juga terkena, ada luka pedang di dadanya, dan dia mundur. Tubuh Raja Manusianya telah menguasainya. Pada titik ini, semua orang sudah tahu bahwa itu bukanlah reinkarnasi dari Raja Manusia, melainkan Xuan Yuanyi yang telah memasuki tubuh Raja Manusia dan mengendalikannya. Xuan Yuanyi adalah putra Raja Manusia, jadi dia sangat cocok dengan tubuh Raja Manusia dan dapat menggunakannya dengan bebas. Dia jauh lebih kuat daripada Dike. Tubuh Raja Manusia, atau lebih tepatnya, Xuan Yuanyi, menguasai keadaan dan melancarkan badai serangan. Cahaya pedangnya terlalu menakutkan, sangat tajam dan dapat memotong segalanya. Itu menekan Dike dan memaksanya mundur. Xuan Yuanyi, tubuh ayahmu terbakar, dan esensinya terus-menerus hilang. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya tubuh yang dimiliki Xuan Yuan di dunia ini akan hilang. Kamu tidak berbakti. Dike berteriak, mencoba menghentikan Xuan Yuanyi dengan ini. Namun, Xuan Yuanyi tidak tergerak. Dia menjawab dengan dingin, ayahku tidak ingin membiarkanmu hidup. Jika aku meninggalkanmu sendirian, dia akan benar-benar menyalahkanku. Apa yang kau lakukan? Mati saja. Xuan Yuanyi menyerang seperti orang gila. Situasinya sekarang benar-benar terbalik. Xuan Yuanyi benar-benar menekan Dike. Aduh, setelah belasan gerakan, lengan Dike terputus. Setelah selusin gerakan berikutnya, tubuh Dike terkoyak oleh cahaya pedang yang teramat tajam. Akan tetapi, tubuh ini hanya dipadatkan oleh energi Dike. Dike meninggalkan tubuhnya dan jiwanya mundur. Namun, dapat dilihat bahwa jiwa Dike juga terluka. Ada bekas pedang di atasnya yang tidak dapat diperbaiki oleh Dike. Dike terluka, dan serangan Xuan Yuanyi menjadi lebih ganas, mencoba menghancurkan Dike dalam satu gerakan. Xuan Yuanyi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Dalam mimpimu, jiwaku tidak dapat dihancurkan. Bahkan ayahmu, Xuan Yuan, tidak dapat membunuhku. Apalagi kamu. Dike meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan berbagai jurus pembunuh yang mengerikan, tetapi dia tetap tidak ada tandingannya. Tidak lama kemudian, dia kembali disambar pedang. Luka mengerikan lainnya muncul di jiwanya, dan sulit untuk disembuhkan. Wajah Dike tampak sangat muram, karena situasinya tidak baik. Meskipun dia berteriak bahwa dia tidak bisa dihancurkan, dia mengetahui kebenaran lebih dari siapapun. Jika dia sedang dalam kondisi puncak, dia tidak akan takut. Namun, dia telah tertekan terlalu lama. Jiwanya terbagi menjadi 7 bagian dan disegel di 7 tempat berbeda oleh tubuh Raja Manusia. Ini menyegel sekaligus melenyapkan. Raja Manusia Xuan Yuan ingin menggunakan ini untuk melenyapkan jiwa Dike sepenuhnya. Meskipun dia gagal, itu telah menyebabkan kerusakan besar pada Dike. Jiwa Dike saat ini adalah yang terlemah yang pernah ada. Sekarang, dia benar-benar akan dihancurkan. Pada akhirnya, matanya bersinar dengan kejam. Jiwanya seperti tubuh Raja Manusia, dan juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Penyalaan jiwa. Dike juga membakar jiwanya. Meskipun membakar jiwanya akan menyebabkan kerusakan besar, itu lebih baik daripada musnah seluruhnya. Dengan membakar jiwanya, kekuatan tempur Dike meningkat drastis, dan dia memulai pertempuran sengit dengan Xuan Yuanyi lagi. Pertempuran ini sangat brutal, seolah-olah ini adalah kelanjutan dari perang yang belum selesai di tahun-tahun terakhir di tanah yang belum ternoda. Kaisar Naga Abadi Chapter 5071 Bahasa Indonesia. Bab 5071, Bagian Alam Semesta. Pertempuran ini terlalu brutal, dan kedua belah pihak terus-menerus terluka. Lu Ming melihat tubuh Raja Manusia telah ditusuk berkali-kali. Seluruh tubuhnya bahkan pernah terbelah sekali, tetapi sekarang sudah menyatu kembali. Dike juga tidak bersenang-senang. Jiwa dan tubuhnya telah hancur beberapa kali, terkoyak menjadi banyak bagian, tetapi kemudian mereka akan kembali bersatu lagi. Kedua belah pihak saling bertukar ratusan jurus, dan aura mereka semakin melemah. Pada titik pertempuran ini, niat bertempur kedua belah pihak telah jelas berubah.
Xuan Yuanyi menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Dia bertarung tanpa mempedulikan nyawanya, seolah-olah dia akan membawa Dike bersamanya. Semangat juang Dike melemah. Dia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya berhasil melarikan diri. Bagaimana dia bisa tahan mati bersama Xuan Yuanyi? Dia punya niat untuk mundur. Ledakan. Setelah pertukaran pukulan berikutnya, Dike segera mundur. Xuan Yuanyi, pertarungan hari ini sudah berakhir. Jika kamu tidak mati, kita akan bertarung di lain hari. Suara Dike terdengar. Kau pikir kau mau kemana? Mati saja. Xuan Yuanyi meraung dan mengejar Dike dengan marah. Dike lengah dan roh jiwanya tercabik-cabik menjadi belasan bagian. Pedang pertempuran Xuan Yuanyi ditebas, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi sebuah kuali besar, mencoba menyerap pecahan jiwa Dike dan sepenuhnya menekan serta melenyapkannya. Pada saat kritis ini, Dike juga memberikan segalanya dan langsung meninggalkan beberapa fragmen jiwa. Pecahan-pecahan jiwa itu terbakar habis. Mereka meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi beberapa tombak hitam. Mereka menembus kuali dan menusuk tubuh Raja Manusia. Bahkan tubuh Raja Manusia pun tidak dapat menghalanginya dan malah tertusuk. Tubuh Raja Manusia itu terpental ke belakang disertai darah muncrat keluar. Itu adalah darah seorang Raja Manusia. Saat darah itu berceceran ke dalam kehampaan, darah itu merobek ruang itu. Sebagian darah bahkan berceceran di pecahan-pecahan benua, menembusnya. Tubuh Raja Manusia terluka, dan Dike memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Fragmen jiwa yang tersisa berkumpul kembali. Akan tetapi, auranya tampak putus asa dan dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tatapan mata Dike sangat dingin. Dia melirik Luming dan kemudian ke Xuan Yuanyi. Tampaknya lorong alam semesta kekosongan purba telah disegel oleh orang-orang itu saat itu. Mereka ingin mengisolasi alam semesta purba dari dunia dan membiarkannya mengembara dalam kekacauan untuk pulih perlahan-lahan. Itu ide yang bagus, tetapi sayangnya, saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Saya akan membuka lorong alam semesta dan pada saat itu, alam semesta besar ke-11 di alam yang akan muncul. Saya yakin banyak ahli akan tertarik padanya. Jika alam semesta purba ingin pulih, teruslah bermimpi. Hahaha. Dike berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi dengan cepat. Suaranya yang dingin bergema di udara. Tubuh Raja Manusia terluka parah. Bahkan jika dia ingin mengejar, dia tidak bisa. Dalam sekejap mata, sosok Dike sepenuhnya menghilang dari kehampaan alam semesta. Dia akan membuka jalur kosmik. Makhluk-makhluk di tanah terlarang di bawah semuanya memiliki ekspresi yang buruk. Namun, klan saya menyegel diri di sini hanya untuk kesempatan ini. Alam semesta purba hancur, meninggalkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang sebagian besar belum dibuka. Setelah kesengsaraan asal berakhir, klan saya akan dapat mengambil tindakan dengan sekuat tenaga. Namun, jika lorong alam semesta dibuka, para ahli dari alam semesta besar lainnya pasti akan menyerbu. Tempat ini akan jatuh ke dalam kekacauan, dan kita tidak akan memiliki kesempatan. Gerutu seorang tetua dari ras penguasa yang keji. Klan saya juga sama, brengsek. Makhluk lain di tanah terlarang juga meraung. Kini setelah alam semesta purba terisolasi dari dunia, ini merupakan kesempatan besar bagi makhluk-makhluk dari tanah terlarang yang telah menyegel diri mereka di sini. Di masa lalu, berapa banyak harta karun yang tertinggal di alam semesta hampa yang luas, di mana para ahli sebanyak awan dan para dewa berkeliaran dengan bebas. Ada banyak tempat yang tidak bisa dimasuki sama sekali karena pembatasan yang ketat. Mereka tidak bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Hanya setelah kesengsaraan besar asal-usul berlalu dan semua ahli dari berbagai ras telah keluar, mereka dapat memasuki tempat-tempat ini dan mendapatkan harta karun sejati. Akan tetapi, jika lorong kosmik itu terbuka, situasinya akan benar-benar berbeda. Alam semesta hampa purba menduduki peringkat ke-11 di antara kosmos-kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya di alam yang. Alam semesta ini memiliki terlalu banyak harta, membuat kosmos-kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi iri. Lebih jauh lagi, tempat itu telah hancur. Hampir semua ahli telah meninggal.
Ini hanyalah harta karun bagi orang-orang dari kosmos besar lainnya, yang akan menarik banyak orang. Dari mana mereka mendapatkan kesempatan untuk memasuki tanah terlarang? Namun, mereka tidak dapat menghentikannya. Dike begitu kuatnya sehingga bahkan para leluhur mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Batuk-batuk. Pada saat ini, tubuh Raja Manusia batuk beberapa kali lagi dan mengeluarkan darah. Namun, darah itu dihisap kembali oleh tubuh Raja Manusia. Kemudian, tubuh fisik Raja Manusia itu menatap ke arah Luming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuh Luming tak kuasa menahan ketegangan. Ia merasakan hawa dingin di hatinya. Suan Yuanyi tidak ingin membunuhnya, bukan? Bagaimanapun, dialah yang berjasa besar dalam menyatunya tubuh Raja Manusia dengan kelahiran Dike. Bukannya tidak mungkin bagi Suan Yuanyi untuk membunuhnya. Tatapan mata Suan Yuanyi setajam pedang, seolah ingin menusuk Luming. Genangan darah itu. Tiba-tiba, Suan Yuanyi seperti melihat sesuatu. Dia tampak sangat terkejut dan pada saat yang sama, dia tampak seperti sedang berpikir keras. Mungkin, ada harapan dalam keputusasaan. Hanya dalam kekacauan seseorang dapat bangkit. Lupakan saja, mungkin semua ini sudah ditakdirkan. Anak ini mengandung kehendak alam semesta. Mungkin dia bisa membawa harapan. Aku akan memenuhi keinginannya. Suan Yuanyi bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambaian tangannya, pedang patah itu terbang di udara dan menuju ke arah Luming. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia tidak dapat melihat apapun. Bahkan Luming sendiri tidak dapat melihatnya. Dia hanya merasakan kilatan cahaya dan terbang ke lautan kesadarannya. Kemudian, tubuh Raja Manusia itu merobek kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Itulah pedang patah. Indra spiritual Luming menyapu dan dia menyadari bahwa sesuatu yang terlintas dalam pikirannya adalah pedang patah. Pedang patah itu mengambang di lautan kesadarannya, sederhana dan tanpa hiasan. Jantung Luming tak dapat ditahan lagi, berdetak lebih cepat. Ini adalah pedang pribadi Kaisar Manusia. Meskipun rusak dan hanya pedang patah, nilainya tetap tak terbayangkan. Dia mengira bahwa Suan Yuanyi akan mengambilnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan meninggalkannya pada Luming. Bukan saja Suan Yuanyi tidak membunuh Luming, tetapi dia juga menyerahkan pedang patah Raja Manusia kepadanya. Luming tidak dapat memahami alasannya. Sebelumnya, Suan Yuanyi telah dengan jelas menunjukkan niat membunuh terhadapnya. Luming tidak akan salah. Mengapa dia berubah pikiran dalam sekejap mata? Lupakan saja, jangan pikirkan itu lagi. Meskipun aku sudah melalui banyak hal dan masih belum mendapatkan tubuh Raja Manusia, sudah lumayan juga untuk bisa mendapatkan pedang patah Raja Manusia. Luming menghibur dirinya sendiri. Konon katanya jika seseorang bisa mendapatkan tubuh Raja Manusia, mereka akan mampu menguasai dunia dan mengalahkan musuh dari segala arah. Luming sangat menantikan hal ini. Dia tidak menyangka semuanya bohong. Bahkan jika orang biasa mendapatkan tubuh seorang Raja Manusia, mereka mungkin tidak akan mampu mengendalikannya. Orang-orang dari kekuatan lain menghela nafas, terutama 3 klan dari Tanah Terlarang dan Ye Wu Seng. Tampaknya mereka semua bekerja sia-sia. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apapun. Kaisar Naga Abadi Chapter 5072 Bahasa Indonesia. Bab 5072, Pengepungan dan Pembunuhan Luming. Terutama 3 ras dari Tanah Terlarang dan Petarung Abadi. Mereka telah berusaha keras untuk melintasi zona hampa dan datang ke alam semesta barat. Setelah ratusan tahun, mereka akhirnya menemukan hati Raja Manusia, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Namun, ketiga ras dan Ye Wu Seng juga senang. Meskipun mereka tidak mendapatkan hati Raja Manusia, Luming, atau lebih tepatnya, tentara penghancur langit, mengalami hal yang lebih buruk. Mereka tidak berhasil mendapatkan hati seorang Raja Manusia, tetapi tentara penghancur surga telah kehilangan tubuh seorang Raja Manusia. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang tentara penghancur surga yang mengendalikan tubuh jasmani Raja Manusia untuk menghadapi mereka. Di mata ketiga klan di Tanah Terlarang, tanpa tubuh Raja Manusia, pasukan penghancur surga bukanlah apa-apa. Begitu bencana asal berakhir, semua ahli dari ketiga klan dapat dengan mudah menginjak-injak pasukan penghancur surga.
Lu Ming ada di sana, ini saat yang tepat untuk menyingkirkannya, jangan biarkan dia pergi. Wahai makhluk abadi, berteriak. Sekarang, semua orang di tempat kejadian tahu bahwa hati Raja Manusia bisa lahir karena Lu Ming. Lu Ming selangkah lebih maju darinya lagi. Ye Wusheng bahkan lebih takut pada Lu Ming sekarang. Benar sekali, ini saat yang tepat untuk menyingkirkannya. Ekstrim keempat juga meraung. Ketika Xuan Yuanyi dan Dike bertarung, orang-orang dari pasukan utama telah berkumpul bersama. Orang-orang dari 3 klan di daerah terlarang juga telah berkumpul dengan Ye Wusheng. Setiap faksi menderita kerugian yang signifikan. Tentu saja, sebagian besar dari mereka tewas karena Ge Eqian. Bunuh dia, bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Para senior, silakan serang. Raja Hantu Jahat pun meraung dan meminta bantuan para ahli alam asal ras iblis Yin. Tidak perlu mengatakan apa-apa, bunuh saja dia. Asal-usul ras cahaya utama sangat gamblang. Ia berbicara dengan dingin dan menyerang. Sebanyak 5 asal ras cahaya esensi berubah menjadi 5 lintasan cahaya dan menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming pernah menyerbu Gunung Dewa Ekstrim Purba dan mencuri banyak ramuan dewa kelas asal terbaik milik ras cahaya utama. Dia bahkan memaksa asal ras cahaya utama untuk bangkit lebih dulu. Karena itu, asal ras cahaya utama ingin membunuh Lu Ming lebih jauh. Saat asal-usul ras cahaya esensi bergerak, asal-usul ras iblis Yin dan ras lautan luas juga bergerak, menyerbu ke arah Lu Ming bagaikan kilat. Hah, indera perasa Lu Ming tajam. Dia bisa merasakan gerakan para ahli dari 3 klan. Ayo pergi, Lu Ming sangat lugas. Dia berlari ke arah lain. Ada banyak ahli dari 3 klan. Sebelumnya, dia telah mengamati bahwa ada lebih dari 300 ahli sumber asal. Meskipun tempat ini tidak begitu besar, begitu dia terjerat, para ahli dari 3 klan lainnya pasti akan segera tiba dan itu akan merepotkan. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia hanyalah seorang master surgawi. Dia tidak cukup percaya diri untuk melawan begitu banyak ahli pada saat yang sama. Lu Ming, jangan pergi. Membunuh. Ada lebih dari selusin ahli dari 3 klan. Mereka mengejar Lu Ming seperti selusin baut petir, terutama asal mula klan Cahaya Purba, yang kecepatannya mencengangkan. Adegan ini pun membuat khawatir para pakar dari pasukan lain. Itu Lu Ming. 3 ras di alam semesta timur sedang mengejar Lu Ming. Kudengar Lu Ming juga datang dari alam semesta timur. Sepertinya dia punya perseteruan besar dengan 3 ras. Menarik, orang-orang dari berbagai tanah terlarang di jagat barat semuanya menantikan tontonan ini. Bagus sekali. Aku harap 3 suku di timur bisa membunuh Lu Ming. Mo Sa dan yang lain dari klan paling jahat bersorak gembira dan bahkan mencibir. Sebagian dari 9 ahli laba-laba iblis Yin merasakan hal yang sama. Mereka bahkan ingin menyerang bersama dan bergabung dengan ras cahaya utama untuk membunuh Lu Ming. Wajah manusia Dewa Changqing berubah ketika dia melihat ini. Bakat Lu Ming langka dan dia adalah orang nomor 1 di antara generasi muda umat manusia. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Ayo kita kejar mereka. Kalau ada kesempatan, kita bantu Lu Ming. Banyak ahli alam asal di alam Dewa Changqing juga terbang ke arah yang dituju Lu Ming. Lu Ming sangat cepat. 3 ras di jagat raya timur tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Jarak di antara mereka semakin jauh. Menjijikkan. Seseorang menggeram dengan suara rendah, agak enggan. Dia tidak bisa melarikan diri. Salah satu ahli iblis Yin berkata dengan dingin. Ledakan, tiba-tiba, kekosongan di hadapan Lu Ming runtuh dan sesosok raja roh jahat yang besar muncul, meraung saat menyerang Lu Ming. Lalu, sebuah sosok muncul. Itu adalah ahli alam asal dari ras iblis Yin. Dia memegang spanduk hitam, dan Yin Qi berputar di sekelilingnya. Lu Ming tidak berpikir panjang dan langsung menusukkan tombaknya. Dan EBSP, cahaya tombak itu bagaikan kilat saat bertabrakan dengan Raja Hantu Jahat dan menembusnya. Kemudian, tombak Dewa Perang itu mengaduk dan menghancurkan Raja Hantu Jahat itu. Namun, sosok Lu Ming juga terhalang sesaat. Lalu, semakin banyak sosok muncul di depannya. Ras cahaya utama, ras iblis Yin, dan ras lautan luas. Ada lebih dari selusin ahli dari 3 klan. Jelas,
Mereka semua adalah ahli alam asal. Orang-orang ini bukanlah orang-orang yang mengejar Luming. Jelas, mereka datang dari arah lain. Ketika mereka melihat Luming melarikan diri, mereka bergegas ke depannya untuk menghentikannya. Membunuh. Para ras cahaya esensi berteriak. Tubuh mereka memancarkan cahaya menyilaukan yang berkumpul menjadi pedang cahaya dan menebas ke arah Luming. Kecepatannya mencengangkan, kekuatannya mengerikan, dan jurus pertamanya merupakan jurus mematikan. Tombak Ares milik Luming bergetar cepat. Dia menusuk beberapa kali dalam sekejap dan menghalangi cahaya pedang itu. Akan tetapi, tubuh Luming bergoyang dan dia terlempar ke belakang. Tidak diragukan lagi bahwa asal-usul dari 3 ras di tanah terlarang semuanya mengendalikan senjata surgawi tingkat asal-usul. Selain itu, salah satu orang yang menyerang Luming tadi juga telah memahami teknik asal-usul dan sangat kuat. Luming tidak mengeluarkan teknik asal-usul dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Luming telah dihentikan. Luming dihalangi oleh para ahli dari 3 klan di timur. Dia pasti sudah mati. Baiklah. 9 laba-laba iblis Yin dan beberapa anggota suku Dewa Keji sangat gembira. Mereka mengira Luming pasti akan mati karena dia telah dihentikan. Luming telah menembus batas 4 kali. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, dia jelas bukan tandingan bagi makhluk alam asal yang telah memahami teknik asal. Terlebih lagi, ada lebih dari satu eksistensi seperti itu di antara ketiga ras tersebut. Dengan asal-usul lainnya yang menyerang bersama, Luming pasti sudah mati. Belum lagi, ada eksistensi yang lebih kuat di antara mereka. Membunuh. Setelah beberapa asal ras cahaya utama menghalangi Luming, mereka melancarkan serangan yang lebih hebat lagi. Kemudian para ahli dari ras iblis Yin dan ras Chang Huang menyerang bersama-sama. Lebih dari selusin asal-usul menyerang pada saat yang sama dengan kekuatan yang mengerikan. Serangan itu mengguncang kehampaan dan membuat orang-orang merasa seperti menutupi langit dan menutupi bumi. Menghadapi serangan ini, Luming tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik aslinya untuk melawan. Ledakan. Tubuh Luming membengkak dalam sekejap saat ia mengedarkan energi asal yang terlarang. Ia berubah menjadi raksasa setinggi 10 meter. Kemudian, ia mengayunkan tombak Dewa Perang secara horizontal. Cahaya tombak yang besar menyapu bagian depan dan bertabrakan dengan serangan lebih dari 10 energi asal. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Cahaya tombak bergetar tanpa henti sebelum hancur. Pada saat yang sama, tubuh Luming bergetar hebat dan dia mundur ke belakang. Akan tetapi, serangan dari sekitar selusin Origin juga berhasil diblokir. Adegan ini mengejutkan semua orang. Banyak orang terdiam dan mata mereka terbelalak saat menyaksikan pemandangan ini dengan rasa tidak percaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5073 Bahasa Indonesia. Bab 5073, mengejutkan semua orang. Luming benar-benar memblokir serangan lebih dari 10 asal. Bagaimana ini mungkin? Seseorang berteriak kaget. Selusin atau lebih Origin yang bekerja sama, banyak di antaranya telah memahami teknik Origin, terlalu kuat. Dewa utama tidak dapat menahan mereka sama sekali. Awalnya, semua orang mengira bahwa setelah gelombang serangan ini, bahkan jika Luming tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Luming akan mampu memblokir gelombang serangan ini dan dia hanya dipaksa mundur. Ini tidak dapat dipercaya. Ini adalah teknik asal. Ini adalah teknik asal. 5 kali limit break. Ini adalah 5 kali limit break. Luming telah menembusnya 5 kali. Banyak orang berteriak. Kali ini, bahkan para prajurit langit gelap, tanaman merambat langit gelap, dan manusia alam Dewa Azure yang pucat pun tak dapat tetap tenang. Untuk dapat menghentikan begitu banyak ahli timbal balik, ia harus menembus 4 batasan. Di luar 4 limit breaks, hanya ada 5 limit breaks. Luming sebenarnya dapat melakukannya 5 kali. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jarang sekali seseorang berhasil menembus batas 4 kali. Di masa lalu, hanya ada 3 kekuatan besar di alam semesta purba, termasuk Luming. Adapun menembus batas 5 kali, itu hanya legenda. Bahkan di zaman benua purba, benua ini sangatlah langka, dan mungkin tidak ada satu pun di suatu era.
Dan sekarang, di alam semesta yang hancur dan tandus ini, terobosan kelima telah benar-benar lahir. Ini mengejutkan semua orang. Bagaimana itu mungkin? Seseorang di antara kerumunan itu bergumam. Orang ini adalah Si Tianteng. Si Tianteng telah berhasil menerobos malapetaka besar asal-usulnya. Dia yakin bahwa dia tak terkalahkan dan berpikir bahwa dia telah sepenuhnya melampaui Lu Ming. Saat itu, dia telah memperjelas bahwa jika Lu Ming tidak dapat menerobos malapetaka besar asal-usul, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming akan menembus batas sebanyak 5 kali. Pentingnya menerobos batas 5 kali terlalu mengejutkan. Dari sudut pandang lain, bahkan jika Lu Ming tidak dapat menerobos ke asal selama malapetaka asal, potensi dan kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah daripada saat ia mencapai asal di masa depan. Ini menunjukkan bahwa bakat Lu Ming terlalu mengerikan. Bahkan jika dia tidak menerima berkah dari malapetaka asal, dia tidak akan lebih lemah darinya. Kepercayaan dirinya telah mendapat pukulan besar. Mustahil. Mosa meraung keras, merasa sulit menerima semua ini. Dia memiliki dendam yang besar terhadap Lu Ming dan tidak tahan melihat Lu Ming menjadi kuat. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Lu Ming telah menembus batas 5 kali, dia tidak tahan lagi. Mati. Bahkan jika dia telah menembus batas 5 kali, dia akan tetap mati. Dengan begitu banyak ahli di sekitarnya, dia pasti akan mati. Setelah itu, Mosa meraung dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat harapan. Anak ini, pupil mata Ye Unding juga mengecil, dia amat terkejut. Di alam dewa surgawi, dia bisa menembus batas 5 kali. Ini sungguh mengejutkan. Si Yan benar-benar terkejut. Dan EBSCP, orang harus tahu bahwa Tang Feng bahkan belum menembus 5 kali alam dewa surgawi. Namun, setelah Tang Feng berhasil menembus alam asal, dia menjadi semakin kuat, memperluas jalan hidupnya sendiri, dan mencapai tingkat yang menakjubkan. Namun, tidak semua orang bisa melakukan itu. Secara umum, semakin banyak master surgawi yang mampu menembus batas, semakin tinggi pula pencapaian mereka di masa depan. Ketiga klan di daerah terlarang juga tercengang. Hati mereka bergejolak. Namun, mereka cepat bereaksi. Bunuh dia. Anak nakal ini harus disingkirkan. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Benar sekali, bahkan jika aku harus mati, aku harus membuatnya tetap tinggal. Sekitar selusin makhluk asal di depannya menggeram. Kekuatan asal mereka meletus dan mereka menyerang Lu Ming lagi. Pada saat ini, selusin atau lebih asal yang mengejar Lu Ming juga telah tiba. Secara keseluruhan, ada 30 asal usul. Dia menyerang dari depan dan belakang. Serangannya seperti gelombang yang bergulung-gulung yang menghantam Lu Ming seolah-olah akan menghancurkannya. Astaga, sepasang sayap muncul di punggung Lu Ming. Ini adalah perwujudan terkonsentrasi dari semua keterampilan rahasia tipe kecepatan. Ini meningkatkan kecepatan Lu Ming hingga maksimum. Dengan kepakan sayapnya, Lu Ming terbang ke langit dan menghindari serangan dari depan dan belakang. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Seseorang telah mengawasi Lu Ming untuk mencegahnya melarikan diri. Begitu Lu Ming naik ke langit, setidaknya ada 10.000 sinar cahaya, seperti 10.000 cahaya pedang, yang menusuknya. Merusak. Mati. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Tombak Dewa Perang menebas seperti pedang. Ujung tombak itu dikelilingi oleh cahaya surgawi. Cahaya melingkar meledak dan menebas sinar cahaya itu. Puff. Rambut sinar cahaya itu dipotong satu persatu. Namun orang lainnya juga bergegas ke langit. Lebih dari 30 asal tersebar ke segala arah, mengelilingi Lu Ming di tengah. Membunuh. Gelombang serangan lainnya meletus. Sinar tombak, pedang, kilatan pedang, dan kekuatan jari menyerang 4 titik vital Lu Ming. Mereka berempat sangat kuat dan telah memahami teknik asli. Faktanya, yang menguasai teknik asli bukan hanya 4 orang, melainkan 8 orang. Keempat lainnya mengumpulkan energi untuk memberikan Lu Ming pukulan mematikan kapan saja. Kita harus segera keluar. Tatapan mata Lu Ming tampak serius. Dia sangat pasif dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika dia dikepung oleh begitu banyak ahli. Mudah untuk berhadapan dengan 1 atau 2 orang yang telah memahami asal mula teknik asli.
Namun, ada 8 orang, ditambah ahli lainnya. Terlalu sulit untuk berhadapan dengan mereka. Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Ia mengenakan baju zirahnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ia berubah menjadi cahaya tombak dan menyerbu ke satu arah, mencoba melepaskan diri dari pengepungan. Namun, dia tetap terkena teknik asal-usul. Meskipun dia mengenakan baju besi kelas asal-usul tingkat atas dan memiliki lapisan pertahanan tipis di kulitnya, baju besi itu hampir tembus. Kekuatan mengerikan menembus baju besinya dan menyebabkan darahnya mendidih. Dentang, Lu Ming mengayunkan tombaknya dan menangkis salah satu pedang tempur. Kemudian, dia berteriak dan asal-usul terlarang itu meledak. Tombak Dewa Perang menyapu seluruh pasukan dan memaksa 5 ahli asal-usul itu mundur. 2 orang sumber asal belum memahami teknik asli dan kekuatan tempur mereka lebih lemah. Mereka dipukuli oleh Lu Ming sampai mereka memuntahkan darah. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Lu Ming memerah. Dia mulai mengabaikan pertahanannya dan fokus menyerang ke satu arah. Dia memiliki kekuatan hidup yang kuat. Selama dia bisa menangkis serangan dalam waktu singkat, dia akan mampu menyerang balik. Jika dia tidak keluar dari pengepungan dan terjebak, dia akan berada dalam bahaya besar. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, dia akan kelelahan sampai mati. Itu karena tidak jauh dari sana, para ahli dari 3 klan sedang bergegas datang. Dia harus keluar dari pengepungan sebelum gelombang ahli berikutnya dari 3 klan tiba. Setelah itu, Lu Ming mengabaikan pertahanannya dan menerima lebih dari 10 serangan berturut-turut. Dia batuk darah dan beberapa tulangnya patah. Namun, hasil pertempuran itu juga sudah jelas. Dia akhirnya akan keluar dari pengepungan. Enyah, Lu Ming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaganya, memaksa beberapa asal muasal untuk mundur. Dia hendak bergegas keluar ketika sesosok muda tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Itu adalah seorang pria muda, setidaknya dia tampak seperti pria muda berusia 20-an, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Kau adalah Lu Ming. Matilah. Saat suara dingin itu terdengar, terlihat seberkas cahaya dalam diri pemuda itu. Sejenis cahaya abadi. Orang-orang seperti Yuan Siji dan Yuan Wuji juga mirip. Mereka adalah pengendali cahaya dari ras cahaya utama. Akan tetapi, kultivasi orang ini berada pada titik awal timbal balik. Cahaya surgawi bela diri. Mati, teriak pemuda cahaya utama itu. Cahaya surgawi mengelilingi tubuhnya saat dia menebas Lu Ming. Pedang ini mengerikan dan secepat kilat. Kaisar Naga Abadi Chapter 5074 Bahasa Indonesia. Bab 5074, Cahaya Surgawi Ekstrim Bela Diri. Cahaya surgawi mengelilingi pemuda dari ras cahaya utama saat dia menebas dengan pedangnya. Serangan pedang ini membuat rambut Lu Ming berdiri tegak. Dia merasakan bahaya yang mematikan. Lu Ming punya firasat bahwa jika dia terkena pedang ini, dia tidak akan mampu menahannya bahkan jika dia memiliki baju zirah tingkat sumber tingkat atas. Dentang. Dengan tergesa-gesa, Lu Ming mengangkat tombak Ares dan menaruhnya di depannya. Pedang tempur itu menebas tombak Ares, menyebabkan tombak itu bergetar hebat. Sosok Lu Ming mundur dengan cepat. Lengannya gemetar dan dia hampir kehilangan pegangannya pada tombak Ares. Pada saat yang sama, Lu Ming merasakan jejak pedang Qi mencoba menyerbu ke dalam baju besi dan memotong tubuhnya. Lu Ming dengan panik mengedarkan energi asal terlarang untuk menghilangkan jejak pedang Qi. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Pemuda dari ras cahaya purba di depannya sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari asal yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Ini adalah orang yang disukai surga dengan cahaya surgawi bela diri, mirip dengan orang-orang dengan ekstrim keempat dan kelima. Mudah dibayangkan bahwa orang ini juga merupakan eksistensi yang telah menembus batas 3 kali ketika dia berada di alam master surgawi. Dan EBSCP, setelah menerobos ke alam dewa-dewa, akar asal-usulnya kemungkinan besar bukan akar asal tingkat rendah, melainkan akar asal tingkat menengah. Tanpa diragukan lagi, dia juga telah memahami teknik aslinya sendiri. Seseorang yang memiliki senjata surgawi tingkat asal yang terbaik, memahami teknik asal, dan memiliki akar asal tingkat menengah sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas di antara makhluk-makhluk alam asal tahap awal.
Dia bukanlah seseorang yang dapat dihadapi Luming pada levelnya saat ini. 3 esensi utama. Tuan Muda Sanji. Beberapa orang bersorak. Orang ini adalah saudara laki-laki Yuan Shiji, Yuan Wuji, dan yang lainnya, kakak laki-laki mereka, Yuan Sanji. Kau punya kekuatan, tapi di hadapanku, hanya kematian yang menantimu. Tatapan mata Yuan Sanji dingin dan penuh dengan niat membunuh. Cahaya surgawi bela diri mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang dibuang. Ekspresi Luming sedikit muram. Dia baru saja hendak melepaskan diri dari kepungan yang ketat itu, tetapi dia ditepis oleh Yuan Sanji dengan satu gerakan dan mundur kembali ke dalam kepungan. Di kejauhan, ada sekelompok ahli dari 3 ras alien yang bergegas mendekat. Begitu mereka bergabung dalam pengepungan, Luming tidak akan bisa melarikan diri. Tidak perlu banyak orang untuk membunuh Luming. Aku sendiri sudah cukup. Yuan Sanji sangat sombong. Ia melangkah maju, dan cahaya pedangnya membumbung tinggi ke langit, siap melancarkan serangan dahsyat. Namun, pada saat ini, kekosongan itu hancur dan cahaya pedang yang mengerikan menebas kepala Yuan Sanji. Ekspresi Yuan Sanji berubah sedikit saat dia mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Dentang, sebuah ledakan yang memekakkan telinga meletus ketika ki pedang dan cahaya pedang membelah kehampaan. Cahaya bilah pedang itu terlempar kembali. Di balik cahaya bilah pedang itu, kekosongan meledak dan sosok kekar muncul. Sosok itu adalah seorang pemuda bertubuh kekar dan kuat. Ia memegang sebilah pisau raksasa yang sebesar pintu. Auranya sangat mengejutkan, seperti binatang buas raksasa. Namun, ini adalah manusia. Saat manusia ini muncul, sosok kutub ketiga klan Yuan bergoyang dan mundur. Melihat pemuda manusia ini, wajah Yuan Sanji menjadi gelap. Itu karena dia bisa merasakan tekanan dari pemuda manusia ini. Orang ini adalah seorang ahli yang setingkat dengannya. Pemuda manusia itu mengangguk ramah pada Luming, lalu melirik Yuan Sanji dan yang lainnya. Dia mencibir, begitu banyak asal bergabung untuk menghadapi dewa penguasa. Sungguh memalukan. Aku akan menjadi lawanmu. Kau ingin menyelamatkannya sendiri. Naif sekali. Kita akan mati bersama. Matilah. Teriak orang ketiga dari alam asal dengan dingin. Cahaya pedang menyala dan 2 cahaya pedang menebas Luming dan pemuda manusia itu pada saat yang bersamaan. Astaga! Pemuda manusia itu melancarkan gerakannya. Sebuah bilah besar seukuran pintu menebas, membelah ruang dan langsung menghancurkan 2 cahaya pedang dari 3 ekstrim Yuan. Tidak hanya itu, bilah pedang raksasa itu juga menebas wajah Yuan Sanji. Yuan Sanji tidak punya pilihan selain menyerang dengan sekuat tenaga dan melawan pemuda manusia itu. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, sekelompok ahli manusia juga telah tiba dan menghalangi kelompok ahli dari 3 klan. Ledakan. Tentu saja, Luming tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan bergegas ke satu arah. Bang-bang. Beberapa asal dikirim terbang oleh Luming dan mereka memuntahkan darah. Hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Banyak orang berteriak dan menyerang dengan ganas, mencoba menghentikan Luming. Namun, tanpa bantuan seseorang di level kutub ketiga alam primordial, yang lain tidak dapat menghentikan Luming sama sekali. Luming tidak keberatan membayar harganya dan dengan cepat menerobos pengepungan. Asyik. Kemudian, sosok Luming bagaikan kilat, dengan cepat menjauhkan dirinya dari 3 klan di tanah terlarang. Pada saat yang sama, Luming mengeluarkan beberapa tetes cairan obat dewa asli. Dia menelannya dan memurnikannya dengan cepat. Luming pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Luming memasuki lautan kesadarannya. Dia ingin mencoba mengendalikan Raja Pedang Patah Manusia. Namun, itu tidak berhasil. Luming sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Pedang patah Raja Manusia tidak bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, Luming memanggil Qiu-Qiu, tetapi Qiu-Qiu tidak bergerak. Jelas, melahap pedang patah Raja Manusia secara paksa memberikan dampak yang besar pada Luming, menyebabkan Qiu-Qiu tertidur lelap. Bunuh dia. Jangan biarkan Luming lolos. Orang-orang dari 3 klan di tanah terlarang masih berteriak sambil mengejar Luming. Mata Luming berbinar dingin.
Dia benar-benar ingin bertarung dengan 3 klan di tanah terlarang. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya hari ini. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan di daerah terlarang di sini. Ada lebih dari 300 dari mereka, tetapi hanya beberapa lusin dari mereka yang datang. Jika mereka semua datang, itu akan sangat mengejutkan. Tidak diragukan lagi, pasti ada ahli setingkat Yuan Sanji. Pada saat itu, bahkan jika manusia alam Dewa Changqing membantunya dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Bahkan mungkin akan berdampak pada alam Dewa Changqing. Selain itu, 9 laba-laba iblis yin dan para penjahat juga mengawasi mereka dengan penuh rasa iri. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menyerang. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap keras kepala. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah pergi. Ada kesempatan untuk membalas dendam. Semuanya, terima kasih atas bantuan kalian. Aku sudah melarikan diri, silakan pergi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke para ahli manusia. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya mengepak, dan dia terbang lebih cepat dari kilat. Ketiga klan di daerah terlarang tidak dapat mengejarnya. Ayo pergi. Para ahli umat manusia juga segera meninggalkan medan perang dan terbang ke kejauhan. Dentang. Pemuda manusia itu bertukar pukulan dengan Yuan Sanji dan menggunakan jurus ini untuk mundur dengan cepat. Nak, ayo bertarung lain kali. Pemuda manusia itu membawa pedang raksasanya dan segera pergi. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan terpental oleh pedangnya, hampir terbunuh. Menjijikkan. Yuan Sanji berteriak, tetapi dia tahu bahwa akan sulit menghentikan seorang ahli di tingkat pemuda manusia. Dia menyerah pada pemuda manusia dan segera mengejar Lu Ming. Dia memiliki cahaya surgawi bela diri dan tubuhnya telah berubah menjadi cahaya surgawi. Kecepatannya mencengangkan, tetapi Lu Ming telah pergi sebelum dia. Dia tidak bisa lagi mengejar. Setelah mengejar beberapa saat, dia tidak tahu ke arah mana Lu Ming telah terbang. Perebutan jantung manusia telah berakhir, tetapi gelombang yang ditimbulkannya dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta. Musuh besar Sang Raja Fana berhasil melepaskan diri dan terlibat dalam pertempuran hebat dengan putra Sang Raja Fana sebelum pergi. Putra Raja Manusia, Xuan Yuanyi, juga menunggangi tubuh fisik Raja Manusia dan menghilang ke dalam alam semesta yang luas. Khususnya, kata-kata Dike sebelum dia pergi malah menimbulkan lebih banyak gelombang. Kaisar Naga Abadi Chapter 5075 Bahasa Indonesia. Bab 5075, Lautan Alam Semesta Yin Yang. Sebelum Dike pergi, dia berkata bahwa dia akan membuka saluran alam semesta dan menghubungkan alam semesta purba dengan dunia luar. Pada saat itu, para ahli dari alam semesta besar lainnya akan datang. Peristiwa ini menyebabkan hati berbagai tanah terlarang menjadi sedih dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Demikian pula, Lu Ming memiliki banyak pikiran dan sangat bingung. Sebuah lintasan kosmos. Kosmos-kosmos besar lainnya. Lu Ming telah lama mengetahui bahwa makhluk-makhluk dari tanah terlarang, suku surgawi, dan para iblis bukan berasal dari alam semesta purba, melainkan dari alam semesta lain. Namun, apa yang terjadi dengan lintasan kosmik itu? Mungkinkah dulu tempat itu pernah ditutup? Terlebih lagi, Dike juga mengatakan bahwa alam semesta purba menduduki peringkat ke-11 di antara alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di alam yang sebelum dia pergi. Alam yang, apa maksudnya? Ada juga kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah ada kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya seperti kosmos purba di luar kosmos? Lu Ming tidak mengetahui semua ini. Sekarang setelah para pembudidaya timbal balik awal telah pulih, mungkin saya dapat bertanya kepada para tetua negara Dewa Changqing tentang asal-usul mereka. Lu Ming merenung. Semua ini pasti terkait dengan rahasia-rahasia zaman prasejarah alam semesta. Hanya para tetua yang telah hidup lama yang dapat mengetahui banyak rahasia. Keberadaan alam asal berdampingan dengan alam semesta dan dapat hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar tetua di alam Dewa Changqing mengetahui banyak rahasia. Lu Ming berencana untuk kembali ke alam Dewa Changqing dan bertanya kepada seseorang. Setelah beberapa waktu, Lu Ming kembali ke wilayah suci Changqing dan bertemu kembali dengan Mulan dan Huang Ling.
Dia juga menceritakan secara singkat tentang pengalamannya selama periode waktu ini. Meskipun kedua gadis itu telah mengetahui tentang apa yang terjadi di Tanah Terlarang 9 Elemen sebelumnya, mereka tetap terkejut dan khawatir terhadap Lu Ming setelah mendengarkan penjelasannya. Keesokan harinya, Lu Ming mencari Han Yue dan bertanya kepadanya tentang lorong alam semesta dan alam semesta luar. Seperti yang diduga, pengetahuan Han Yue sangat terbatas. Dia telah belajar banyak dari buku-buku kuno, namun buku-buku alam Dewa Changqing masih banyak yang hilang, dan tidak banyak pula catatan dari era terakhir. Lu Ming, aku kenal seorang senior. Dia baru saja mencapai tahap awal resiprositas, tetapi dia selamat dari era terakhir. Dia salah satu dari 100.000 orang yang menciptakan alam suci Azure yang pucat. Dia pasti tahu banyak rahasia. Aku bisa membawamu kepadanya, kata Han Yue. Terima kasih banyak, Nona Han Yue. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Tidak lama kemudian, Lu Ming bertemu dengan seniornya. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak sangat tua. Rambutnya kering dan wajahnya penuh kerutan. Ketika Lu Ming tiba, dia sedang menyiram bunga di halaman. Benar sekali, dia sedang menyiram bunga. Halaman rumah orang tua itu dipenuhi dengan berbagai macam bunga dan tanaman. Beberapa di antaranya adalah tanaman herbal yang berharga, sementara yang lainnya adalah bunga dan tanaman biasa. Dalam perjalanan, Han Yue sudah memperkenalkan lelaki tua itu sebentar. Nama lelaki tua itu adalah Sun Yan. Bakatnya hanya bisa dianggap rata-rata. Setelah mencapai timbal balik awal, potensinya telah benar-benar habis. Dia tidak mampu menembus ke tingkat yang lebih tinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Sun Yan merasa putus asa dengan kultivasinya. Ia mengalihkan perhatiannya ke hal lain dan menjadi terobsesi dengan bunga dan tanaman. Jadi, kau adalah Lu Ming. Kau benar-benar pahlawan muda. Meskipun level garis keturunanmu tidak tinggi, kau telah menembus batas 5 kali. Bahkan di seluruh daratan yang kacau, hanya ada sedikit dari kalian. Di era ini, itu benar-benar sebuah keajaiban. Saat melihat Lu Ming, Sun Yan menatapnya dengan saksama berulang kali seolah-olah dia telah melihat sebuah harta karun. Peristiwa di Tanah Terlarang 9 Elemen telah menyebar ke seluruh alam semesta dalam perjalanan Lu Ming kembali ke alam Dewa Changqing. Selain insiden dengan Xuan Yuanyi dan Dike, berita tentang pertempuran Lu Ming dengan 3 ras di Tanah Terlarang dan 5 kali percobaannya untuk menerobos batas juga menyebar ke seluruh alam semesta. Hal ini mengejutkan banyak orang. Bagi banyak orang, menerobos batas sebanyak 5 kali tidak kurang dari pemulihan dari Yang Maha Kuasa seperti Dike. Itu karena terlalu langka. Lu Ming memberi hormat padamu, senior. Hanya karena keberuntungan Lu Ming mampu menembus batas 5 kali. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Baiklah, jangan terlalu rendah hati di depan orang tua ini. 5 kali menembus batas bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan keberuntungan. Dalam sejarah, ada lebih dari puluhan ribu orang kesayangan surga yang sangat beruntung, tetapi mereka yang bisa menembus batas 5 kali di alam dewa surgawi sangat sedikit. Namun, anak muda, jangan terlalu berpuas diri. Beberapa orang mungkin tidak sebaik dirimu di alam dewa surgawi, tetapi setelah menerobos ke alam asal, mereka akan meningkat lebih jauh. Mereka mungkin tidak akan lebih lemah darimu, atau bahkan lebih kuat. Kamu harus terus bekerja keras. Sun Yan memperingatkan. Lu Ming tentu saja mengangguk setuju. Anak kecil, apakah kamu datang menemuiku hari ini karena kamu ingin tahu sesuatu tentang tanah yang tidak ternoda? Bagaimanapun, Sun Yan adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Dia memiliki pikiran yang jernih. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuan Lu Ming datang? Senior benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Lu Ming menyanjungnya dan melanjutkan, sebelum Dike pergi, dia berkata bahwa dia akan membuka lorong alam semesta untuk membiarkan orang-orang dari alam semesta luar masuk. Aku ingin tahu seperti apa alam semesta luar itu dan apakah ada banyak alam semesta besar seperti alam semesta purba. Juga, apa arti alam yang? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Begitu lorong alam semesta terbuka, alam semesta yang rusak ini akan menjadi semakin kacau. Sun Yan mendesah pelan, matanya dipenuhi kekhawatiran.
Dia tidak langsung menjawab Lu Ming, seolah-olah sedang memilah-milah kata-katanya. Setelah beberapa saat, Sun Yan berkata, alam semesta purba, nama lengkapnya adalah alam semesta hampa purba. Itu hanyalah salah satu kosmos besar dalam kekacauan tak berujung. Sejauh yang saya tahu, ada lebih dari 30.000 kosmos besar seperti alam semesta hampa purba dalam kekacauan tak berujung. Lebih dari 30.000 kosmos besar. Petik 2. Lu Ming tersentak kaget. 30.000 kosmos agung ini hanyalah kosmos agung dari alam yang. Ada juga alam yin. Alam yin memiliki setidaknya 30.000 kosmos agung. Kata Sun Yan. Alam yang. Alam bawah. Lu Ming bahkan lebih bingung. Mengapa ada dunia bawah lainnya? Semua ini berawal dari samudra semesta. Legenda mengatakan bahwa samudra semesta adalah sumber dan inti dari semua semesta. Dalam kekacauan yang tak berujung, terdapat dua samudra semesta yang disebut samudra semesta yin yang. Di luar samudra semesta yang ada adalah kekacauan yang tak berujung. Dalam kekacauan ini, terdapat banyak kosmos besar dengan samudra semesta yang ada sebagai intinya. Kosmos agung dengan samudra alam semesta yang sebagai intinya secara kolektif disebut alam yang. Kosmos besar dengan samudra semesta yin sebagai intinya secara kolektif dikenal sebagai dunia yin. Benar, semua makhluk hidup dari berbagai tanah terlarang di alam semesta berasal dari dunia yin. Sun Yan menjelaskan. Lu Ming sangat terkejut saat mendengar itu. Hatinya bergejolak dan dia tidak bisa tenang. Ternyata lautan semesta adalah inti dari kekacauan yang tiada akhir. Ada juga dua samudra alam semesta, samudra alam semesta yin dan yang. Alam semesta purba jelas termasuk dalam samudra alam semesta yang dan wilayah yang. Yang mengejutkan Lu Ming, makhluk-makhluk di tanah terlarang itu berasal dari dunia bawah. Alam yang dan alam yin telah saling bertentangan sejak zaman kuno dan terus-menerus berperang. Kata Sun Yan. Mungkinkah makhluk-makhluk dari tanah terlarang tetap berada di alam semesta purba karena invasi dunia bawah? Lu Ming bertanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5077 Bahasa Indonesia. Bab 5077, 8 klan bergandengan tangan. Dan EBSCP, dia merasakan bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai batas puncak alam dewa tertinggi, dan dia dapat menerobos ke alam asal kapan saja. Dan EBSCP, namun, kultivasinya memang meningkat terlalu cepat, terutama dalam 200 tahun terakhir. Dia telah mengonsumsi puluhan ribu tetes cairan obat dewa asli, yang telah mendorong kultivasinya hingga batas dewa-dewa. Memang curah hujannya kurang, mungkin fondasinya agak tidak stabil, meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Ini normal. Untuk dapat menerobos asal-usul di bawah bencana asal-usul, ia harus sempurna dalam semua aspek dan mempertahankan kondisi puncaknya. Jika fondasinya sedikit saja tidak stabil atau ada bahaya tersembunyi, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia dan mereka akan mati. Mungkin aku perlu mengkonsolidasikan kekuatanku untuk sementara waktu sebelum aku dapat menerobos. Lu Ming bergumam. Kembali ke kediamannya, Lu Ming duduk bersila dan mengedarkan asal-usul terlarang berulang kali. Dia memadatkan asal-usul terlarang, mengkonsolidasikan kultivasinya, dan menghilangkan semua bahaya tersembunyi. Saat Lu Ming sedang menyendiri, ada beberapa orang yang tidak tinggal diam. Mereka adalah Ye Wuji dan orang-orang dari 3 klan di tanah terlarang. Mereka ingin membunuh Lu Ming, tetapi dia bersembunyi di alam suci Changqing, membuat mereka tidak punya pilihan. Bukan karena 3 ras di tanah terlarang di alam semesta timur takut pada ahli alam dewa Changqing, tetapi markas mereka tidak ada di sini. Markas mereka jauh di alam semesta timur. Meskipun ada banyak ahli timbal balik di awal di antara orang-orang yang datang ke alam semesta barat, mereka tetap tidak sebanding dengan para ahli alam dewa Azure. Base Camp Changqing Divine Realm ada di sini, dengan aliran ahli yang tak ada habisnya dan dukungan dari banyak orang. Mustahil bagi mereka untuk membunuh Lu Ming jika dia bersembunyi di Changqing Divine Realm. Akan tetapi, mereka segera memikirkan satu langkah, yaitu berbagai tanah terlarang di alam semesta barat. 5 tempat terlarang di alam semesta barat juga berasal dari alam semesta luar. Mereka berada di pihak yang sama dengan kita. Lu Ming membawa kekuatan alam semesta.
Semakin kuat kultivasinya, semakin besar pula tekanan pada kita. Itu juga akan menjadi tekanan besar pada mereka. Saat ini, 5 tanah terlarang di alam semesta barat tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki kekuatan alam semesta. Selama kita memberitahu mereka berita ini dan memberitahu mereka kekuatan alam semesta, 5 tanah terlarang pasti tidak akan membiarkan Lu Ming pergi. Mereka tidak akan membiarkannya terus tumbuh dan malah akan menekan mereka. Kata Ye Bujiu, tatapannya sangat dingin. Dia memiliki rasa urgensi dan ingin membunuh Lu Ming sesegera mungkin. Lu Ming terlalu menakutkan, jauh di luar imajinasinya. Baru beberapa saat, dia sudah menembus batas 5 kali. Sungguh tidak bisa dipercaya. Saat melihatnya di awal, dia sangat terkejut hingga jantungnya hampir meledak. Dia adalah patriark terkuat dari suku manusia surgawi. Secara kebetulan, dia berhasil bereinkarnasi dan memperoleh kekuatan tempur pemecah batas 3 kali. Dan EBSCP, di kehidupan sebelumnya, saat dia menjadi dewa, dia belum pernah menembus 3 kali. Dia tahu betapa sulitnya untuk menembus 3 kali. Bakat suku manusia surgawi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan bakat suku manusia surgawi di tanah terlarang lainnya. Para jenius tak tertandingi di berbagai tanah terlarang dapat menembus batas 3 kali hanya dengan mengandalkan bakat mereka sendiri. Namun, suku manusia surgawi tidak dapat melakukannya. Misalnya, Ye Qiuxian tidak dapat menembus batas 3 kali, tidak peduli seberapa baik dia menggunakan kekuatan surgawi yang sempurna. Dia hanya dapat berhenti di batas kedua. Sudah sangat sulit untuk menembus batas 3 kali, apalagi 4 kali. Lu Ming sebenarnya telah menembus batas 5 kali. Orang seperti itu membuatnya tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Dia ingin menyingkirkan Lu Ming setiap saat. Anda benar, selama mereka tahu bahwa Lu Ming memiliki kekuatan alam semesta, tanah terlarang di alam semesta barat tidak akan melepaskannya. Selain itu, Lu Ming memiliki dendam dengan beberapa dari mereka. Mari kita mulai dengan penguasa yang keji dan laba-laba iblis 9 yin. Selama mereka setuju, 3 tanah terlarang lainnya akan mudah ditangani. Baiklah, mari kita lakukan itu. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk pergi menghadap dewa yang keji terlebih dahulu. Pada akhirnya, semuanya jauh lebih mudah dari yang mereka duga. Ketika mereka memberitahu mereka bahwa Lu Ming memiliki kekuatan alam semesta, penguasa yang keji itu segera setuju dan berencana untuk mengirim para ahli untuk menyingkirkan Lu Ming. Setelah itu, mereka pergi ke laba-laba iblis 9 yin. Laba-laba itu setuju tanpa ragu-ragu. Setelah itu, para prajurit langit gelap, klan api es, dan klan tanaman merambat bayangan semuanya sepakat untuk bekerja sama menyingkirkan Lu Ming dan menyingkirkan masalah di masa mendatang. Mereka bahkan berencana untuk menuju ke alam semesta barat dan menghancurkan tentara penghancur langit jika mereka punya kesempatan setelah menyingkirkan Lu Ming. Hal ini karena selain Lu Ming, ada orang lain di pasukan penghancur langit yang mengendalikan kekuatan alam semesta. Kenyataannya, 5 tempat terlarang di alam semesta barat semuanya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak orang di alam semesta timur yang dapat mengendalikan kekuatan alam semesta. Mereka tidak tahu tentang ini sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa alam semesta purba terus-menerus menekan mereka dan tampaknya semakin kuat. Mereka mengira bahwa ini adalah perlawanan naluriah dari keinginan alam semesta, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan atas keinginan alam semesta, meminjam kekuatan makhluk hidup lainnya di alam semesta. Selama mereka tidak memiliki kekuatan alam semesta, tekanan mereka akan berkurang drastis dalam waktu singkat. Meskipun si Tianteng dari klan Yin Surgawi memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ming dan merasa bahwa mereka berada di perahu yang sama, hal ini menyangkut hidup dan mati seluruh klan. Dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Sama seperti Zi Xuan. Tidak lama kemudian, total 8 tanah terlarang mengirimkan 800 ahli alam asal untuk menyerang alam Dewa Changqing. Alam Dewa Changqing berguncang dan banyak sekali ahli bergegas menuju pintu masuk untuk menjaganya. Di luar alam Dewa Changqing, lebih dari 800 ahli alam asal berdiri berbaris. Pemandangan itu mengejutkan dan membuat para ahli alam Dewa Changqing pucat pasi.
Mereka tidak takut pada 800 kultivator resiprositas awal. Pintu masuk ke alam surgawi Azure yang pucat dilindungi oleh lapisan formasi dan batasan yang kuat. Namun, maknanya luar biasa. 8 tanah terlarang besar telah bersatu, yang mewakili sikap mereka. Mungkinkah mereka ingin menghancurkan alam Dewa Changqing? Jika memang demikian, maka itu akan menjadi bencana besar. Di masa lalu, 5 tanah terlarang di jagat barat saling bertempur dan tidak pernah berniat untuk bergabung untuk menghadapi negara Dewa Changqing. Inilah sebabnya mengapa negara Dewa Changqing mampu bersaing dengan 5 tanah terlarang untuk mendapatkan sumber daya dan terus bangkit. Jika tanah terlarang lainnya bergandengan tangan, orang-orang di alam Dewa Changqing hanya bisa bersembunyi di alam Dewa Changqing dan tidak berani keluar. Sekarang, apa yang terjadi? Mengapa kalian semua datang ke alam Dewa Changqingku? Tanya seorang tetua manusia. Dia adalah pakar timbal balik awal. Sangat mudah. Kami di sini untuk menangkapnya. Serahkan Luming dan kami akan segera pergi. Salah satu pemuda dari ras Primelite berbicara dengan dingin. Dia adalah kutub ketiga dari ras Primelite. Target mereka adalah Luming. Para ahli alam Dewa Changqing gempar. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa 3 klan di tanah terlarang 9 elemen ingin membunuh Luming. Tapi mengapa 5 tanah terlarang di barat bergabung untuk menyerangnya? Di alam semesta barat, Luming hanya menyinggung 9 laba-laba iblis Yin dan penguasa yang keji. Dia tidak menyinggung tanaman merambat cakrawala yang teduh, prajurit langit gelap, dan klan Ichevire. Mengapa mereka datang? Para ahli alam Dewa Changqing tidak dapat menahan diri untuk berdiskusi. Kaisar Naga Abadi Chapter 5078 Bahasa Indonesia. Bab 5078, Hati Orang yang Berbeda. Hentikan omong kosongmu. Serahkan Luming sekarang. Jika tidak, garis keturunan ras manusia di alam liar akan hancur total. Luming, teriak seorang keturunan dari penguasa yang keji dengan dingin. Orang ini adalah senior Mosa. Setelah dia bangun dan mengetahui kemalangan Mosa, dia menjadi marah dan ingin membunuh Luming. Faktanya, setidaknya setengah dari asal-usul Tuan yang keji ingin membunuh Luming. Bagaimanapun, Luming telah berjuang menuju Dewa Keji dan mengalahkan 7 dewa-dewa keji yang tak terkalahkan. Dia telah mempermalukan Dewa Keji. Maksudnya jelas. Jika alam Dewa Changqing tidak menyerahkan Luming, mereka akan menghancurkan alam Dewa Changqing. Aku, ahli alam Dewa Changqing, tidak akan terancam. Kau ingin menghancurkan kami. Bahkan akhir dari era purba tidak akan mampu melakukannya. Jangan pernah berpikir tentang itu sekarang. Para ahli dari alam Dewa Changqing menjawab dengan dingin. Suku manusia di negara Dewa Changqing berbeda dengan suku manusia di alam semesta timur. Mereka adalah keturunan suku manusia di tanah yang tidak ternoda. Garis keturunan mereka kuat dan mereka membawa kebanggaan suku manusia. Selama era benua purba, ras manusia sangat kuat dan merupakan ras terkuat di alam semesta purba. Tidak hanya itu, mereka juga terkenal di puluhan ribu kosmos besar di alam yang merupakan suatu kehormatan bagi puluhan ribu ras untuk memberikan penghormatan. Meskipun keadaan sudah berbeda sekarang, masih ada rasa bangga dalam diri mereka. Mereka tidak akan menerima ancaman, apalagi dibunuh oleh orang lain. Kalau ini terjadi di masa daratan sedang kacau, siapakah yang berani melakukannya? Bahkan suku iblis dan penyihir yang sama kuatnya pun harus menundukkan kepala mereka yang sombong di hadapan suku manusia. Terlebih lagi, manusia di alam Dewa Changqing tidak ingin menyerahkan Luming. Meskipun garis keturunan manusia Luming tidak tinggi, dia adalah manusia murni. Selain itu, bakatnya di luar imajinasi. 5 pembobolan batas, ini 5 pembobolan batas. Bahkan di zaman tanah yang tak ternoda, berapa banyak manusia yang ada. Orang seperti ini berpotensi menjadi raja. Sekarang, Luming sudah dianggap sebagai harapan umat manusia oleh beberapa tetua di alam abadi Changqing. Mengapa mereka menyerahkannya? Jika kau tidak menyerahkannya, maka kami akan menghancurkannya. Apakah kalian benar-benar mengira kalian masih manusia di tanah yang tak ternoda? Kalian hanya sekelompok pecundang yang nyaris tak bernyawa. Membunuh. Orang-orang dari berbagai tanah terlarang semuanya sangat dingin.
Mereka berniat membunuh Luming. Karena ahli alam Dewa Changqing tidak bekerja sama, mereka hanya akan menghancurkannya. Alam semesta purba tidak membutuhkan manusia lagi. 8 tanah terlarang besar segera bergerak. Pemandangan lebih dari 800 asal yang menyerang pada saat yang sama terlalu mengerikan. Kekosongan langsung meledak dan kembali menjadi kekacauan. Namun pada akhirnya, tanah terlarang kecewa. Mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat membuka pintu masuk ke alam Dewa Changqing. Semua pintu masuk ke alam Dewa Changqing dilindungi oleh batasan yang kuat. Kekuatan gabungan lebih dari 800 asal bahkan tidak menggoyahkan batasan tersebut. Para ahli dari 8 tanah terlarang besar berhenti dan mundur dengan ekspresi muram. Konon katanya alam Dewa Changqing disegel oleh segel yang kuat dan terpisah darinya selamanya. Sulit untuk masuk atau keluar. Tampaknya memang benar. Ada batasan yang kuat di pintu masuknya. Seseorang berkata, manusia tingkat Dewa Changqing menghela napas lega. Memang, alam Dewa Changqing memiliki segel yang mengerikan. Dulu, bahkan mereka tidak bisa keluar dari sana. Bahkan lebih sulit bagi orang luar untuk masuk. Baru setelah Mulan membawa permata aneh, segel itu dibuka. Namun, masih ada sedikit kekuatan yang tersisa di segel tersebut. Hanya ahli alam Dewa Changqing yang bisa membukanya dari dalam. Akan sangat sulit bagi pihak luar untuk menerobos masuk. Sepertinya alam suci Azure milikmu benar-benar ingin dihancurkan. Meskipun kita tidak dapat menerobosnya, setelah malapetaka berakhir, kita semua akan keluar. Pada saat itu, semua Taois dan penguasa Tao akan menyerang. Apakah menurutmu kamu masih bisa menghentikan mereka? Asal-usul dewa yang keji berkata dengan dingin. Benar sekali. Serahkan Luming secepatnya, masalah ini tidak akan ada hubungannya denganmu. Yuan Sanji juga berkata, ekspresi ahli alam Dewa Changqing serius, tetapi dia tidak tergerak. Apakah mereka pikir kita tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka tidak menyerahkan Luming? Kita hanya perlu mengirim orang untuk menghalangi mereka di sini di wilayah suci Changqing dan membiarkan mereka kehilangan kesempatan di alam semesta purba. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Ye yang abadi menyarankan, ide bagus, ayo kita lakukan. Para ahli dari berbagai tanah terlarang semuanya mengangguk. Setelah itu, para ahli dari 8 tanah terlarang berdiri berjaga di luar, menghalangi jalan masuk ke alam surgawi Azure yang pucat sehingga orang-orang dari alam surgawi Azure yang pucat tidak dapat masuk. Menjijikkan. Banyak ahli alam Dewa Changqing yang geram. Alam semesta saat ini dapat dikatakan penuh dengan peluang. Ada banyak peninggalan dari era prasejarah, gunung-gunung suci, gua-gua tempat tinggal, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa peluang ada di mana-mana. Setiap kekuatan besar menempati wilayah yang luas dan orang-orang menjelajahinya setiap saat. Alam Dewa Changqing pun sama. Sekarang setelah mereka terhalang, bagaimana mereka akan menjelajahi reruntuhan itu dan memperoleh peluang? Mereka hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat kesempatan itu direnggut oleh orang lain. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dapat menggunakan alam Dewa Changqing untuk bertahan, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menyerang. Terlebih lagi, begitu mereka mengirim para ahli mereka untuk menyerang, itu pasti akan menarik lebih banyak ahli dari 8 tanah terlarang yang agung. Seorang ahli alam Dewa Biru pucat sama sekali tidak sebanding dengan 8 tanah terlarang yang agung. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Orang-orang di alam Dewa Changqing tidak berdaya dan hanya bisa bertahan di alam Dewa Changqing. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Jumlah ahli yang berjaga di luar wilayah suci Azure yang pucat telah berkurang banyak, hanya beberapa ratus saja. Mustahil bagi mereka untuk menjaga tempat ini sepanjang tahun. Mereka juga membutuhkan orang untuk menjelajahi semua jenis reruntuhan. Namun, ratusan asal-usul sudah cukup untuk menjaga alam Dewa Changqing. Begitu alam Dewa Changqing bergerak, yang lain dapat segera mengirimkan bantuan. Setelah diblokir selama setahun, bagian dalam alam Dewa Changqing menjadi bergejolak dan muncul berbagai suara yang tidak mendukung Luming. Bagaimanapun, hati setiap orang berbeda-beda. Ada yang mendukung Luming dan ada yang tidak.
Apakah kita akan terjebak di sini selama sisa hidup kita dan menyaksikan kesempatan-kesempatan direnggut oleh berbagai tanah terlarang? Apakah kita akan menyaksikan mereka menjadi semakin kuat sementara kita menjadi semakin lemah? Dulu ras manusia kita begitu kuat dan berkuasa. Namun kini, kita telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Semua ini salah Lu Ming. Dia hanya seorang master surgawi. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia menyinggung 8 tanah terlarang pada saat yang sama? Dia bersembunyi, tetapi dia menyeret kita ke dalam masalah ini. Benar sekali. Menurut pendapatku, kita harus menyerahkan Lu Ming saja. 8 keluarga di tanah terlarang juga mengatakan bahwa selama kita menyerahkan Lu Ming, kita bisa hidup damai satu sama lain. Sangatlah pantas untuk menukar Lu Ming dengan seluruh wilayah suci Changqing. Ya, serahkan Lu Ming. Banyak orang yang membicarakan hal ini secara diam-diam. Tentu saja, banyak orang menentang penyerahan Lu Ming dan tidak mau berkompromi. Kedua belah pihak terus berdebat, dan seiring berjalannya waktu, perdebatan itu semakin memanas. Pada akhirnya, banyak ahli alam asal ikut bergabung. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi telah berlalu. Sudah 3 tahun sejak 8 tanah terlarang menjebak alam Dewa Changqing. Sudah ada banyak arus bawah di alam Dewa Changqing, dan semakin banyak orang yang mendukung penyerahan Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 5079 Bahasa Indonesia. Bab 5079, Metode Kejam. Tentu saja, Lu Ming tahu tentang alam Dewa Changqing yang terjebak oleh 8 tanah terlarang. Walaupun dia marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya masih terlalu lemah. Jika dia mengambil inisiatif untuk membunuh, dia pasti akan masuk ke dalam perangkap. Dia sangat butuh untuk menerobos ke alam asal. Namun, setelah 3 tahun berkultivasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa fondasinya sangat stabil dan hampir tidak ada kekurangan. Namun, setiap kali dia berpikir untuk menembus asal-usulnya, rasa bahaya yang mengerikan itu akan turun. Dia punya firasat jika dia memilih menerobos ke alam asal, dia pasti akan mati. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming tidak dapat memahaminya. Mungkinkah dia telah mengabaikan sesuatu? Apakah dia masih memiliki kelemahan fatal? Dia tidak dapat memikirkan alasan lain selain ini. Jika dia tidak dapat menerobos ke asal, dia tidak akan mampu menahan 8 tempat terlarang yang besar. Benar juga, ada juga pedang patah Raja Manusia. Jika aku bisa mengendalikan pedang patah Raja Manusia, 8 tempat terlarang dan semacamnya semuanya akan sia-sia. Mata Lu Ming berbinar. Kemudian, indera spiritualnya memasuki lautan kesadarannya. Pedang patah Raja Manusia telah tergantung di lautan kesadaran Lu Ming selama 3 tahun. Pedang itu tidak bergerak sama sekali dan tidak ada yang aneh tentangnya. Seolah-olah pedang itu tidak pernah bergerak sejak zaman dahulu. Lu Ming berusaha mengendalikan pedang Raja Patah Manusia, tetapi ia menyadari bahwa pedang Raja Patah Manusia itu bagaikan gunung dewa kuno, tidak bergerak. Saya harus menyempurnakannya terlebih dahulu. Lu Ming melilitkan indera spiritualnya di sekitar pedang patah Raja Manusia dan mulai memurnikannya. Namun, setelah beberapa saat, Lu Ming menyerah dan tidak ada kemajuan sama sekali. Raja Rendahan Suan Yuanyi memberiku pedang patah Raja Manusia. Tidak mungkin aku tidak bisa menyempurnakannya sama sekali, kan? Mungkinkah kultivasiku terlalu rendah? Lu Ming merenung. Bahkan sekarang, dia masih bingung mengapa Raja Suan Yuanyi yang keji telah memberinya pedang patah itu. Pelarian Dike ada hubungannya dengan dia, meskipun dia melakukannya secara tidak sengaja. Dia mengira Suan Yuanyi akan membunuhnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan niat membunuh dari Suan Yuanyi. Namun, dalam sekejap mata, Suan Yuanyi berubah pikiran. Dia tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi dia bahkan memberikan pedang patah Raja Manusia kepada Lu Ming. Lu Ming tidak dapat memahaminya sama sekali. Mungkinkah mereka mengira bahwa bakatnya tidak ada bandingannya dan bahwa ia akan bangkit di masa depan dan menjadi tak terkalahkan? Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak begitu narsis. Meskipun bakatnya tidak buruk, mungkin tidak ada apa-apanya di mata seseorang seperti Suan Yuanyi. Di era daratan utama, tidak banyak yang berhasil menembus 5 kali,
tetapi seharusnya ada beberapa yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Akan tetapi, hanya sedikit yang menjadi Raja Manusia. Raja Manusia kecil itu memiliki peluang besar untuk menjadi manusia kedua, Wang Xuanyuan. Bakat orang seperti itu tidak terbayangkan. Lu Ming tidak percaya bahwa dia akan memberikan pedang Raja Manusia yang rusak itu kepada Lu Ming hanya karena dia melihat bakat Lu Ming. Lalu apa alasannya? Pertanyaan ini telah mengganggu Lu Ming selama 3 tahun. Dia masih belum dapat menemukan jawabannya dan tidak memiliki petunjuk. Namun, karena Raja Manusia kecil telah memberikan pedang patah Raja Manusia kepada Lu Ming, seharusnya pedang itu dapat disempurnakan. Pedang itu seharusnya memiliki beberapa kegunaan. Mari kita coba meneteskan darah terlebih dahulu. Lu Ming bermaksud memulai dengan metode paling kuno dan tradisional ini. Mula-mula ia mengeluarkan setetes darah, lalu membungkusnya dengan energi asal yang terlarang, terbang ke kesadarannya, dan meneteskannya pada pedang patah milik Raja Manusia. Ketika darah menetes ke pedang Raja patah milik manusia, pedang itu langsung menyerap darah tersebut. Pada saat berikutnya, cahaya merah darah samar muncul di permukaan pedang Raja patah milik manusia. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa ia telah menjalin hubungan dengan pedang patah milik Raja Manusia. Tentu saja, saya tidak menyangka akan sesederhana itu. Lu Ming sedikit tertegun pada awalnya, lalu dia sangat gembira. Setelah itu, Lu Ming membungkus pedang patah Raja Manusia dengan kesadaran spiritualnya dan mulai memurnikannya. Kali ini, Lu Ming benar-benar merasa bahwa dirinya telah membuat kemajuan besar. Meskipun kemajuannya sangat lambat dan mungkin akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakan pedang patah Raja Manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mampu menyempurnakannya. Saat itu, Lu Ming akan mampu mengendalikan pedang patah Raja Manusia. Lu Ming menantikannya. Di luar alam Dewa Changqing, masih ada sekitar 400 makhluk asal yang menjaga tempat ini. Ada orang-orang dari 8 tanah terlarang, termasuk Ye Wusheng. Alam Dewa Changqing terbagi menjadi 2 faksi dan ada konflik. Baiklah, jika ini terus berlanjut, aku khawatir seseorang akan menyerahkan Lu Ming atas kemauannya sendiri tanpa kita harus melakukan apapun. Lebih baik jika ada konflik internal di alam Dewa Changqing dan kita tidak perlu melakukan apapun. Beberapa makhluk dari tanah terlarang tengah mengobrol. Saya pikir kita bisa menambah bahan bakar ke dalam api. Pada saat ini, kamu yang abadi menyela. Meningkatkan api. Bagaimana cara menambah api? Beberapa orang memandangmu takkan pernah mati. Meskipun Ye Buxiu hanya berada di alam dewa, beberapa orang tidak berani meremehkannya. Mereka semua tahu bahwa dia penuh dengan rencana jahat. Bukankah banyak orang di alam Dewa Changqing tersebar di mana-mana? Jika kita bekerja sama dan menangkap mereka semua, lalu membunuh beberapa dari mereka di depan mereka dan mengancam mereka untuk menyerahkan Lu Ming, menurutmu apakah itu akan memperburuk konflik mereka? Ye Unding berkata dengan santai, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah kecil. Sungguh kejam. Banyak ahli dari 8 tempat terlarang bergumam. Langkah ini sungguh terlalu kejam. Namun, itu pasti efektif. Bagus sekali, bagus sekali. Kalau begitu, mari kita gunakan jurus ini. Kirimkan berita dan suruh orang menangkap manusia alam Dewa Changqing. Berita itu menyebar dari 5 wilayah terlarang besar di kosmos barat. Lagi pula, tidak banyak orang dari 3 klan tanah terlarang di timur yang datang ke sini, jadi mereka tidak bisa membagi lebih banyak orang. Tiba-tiba, semua area terlarang utama mulai bergerak. Semua ahli dikirim keluar. Banyak orang dari alam Dewa Azure Pucat ditangkap dan dibawa keluar. Satu demi satu, dia tertangkap. Dan Han Zijian, sial, dia juga ada di tangan 8 klan di tanah terlarang. Orang-orang yang menjaga pintu masuk alam Dewa Changqing berada dalam kekacauan. Selanjutnya, berita itu dengan cepat menyebar ke setiap sudut wilayah Dewa Changqing. Banyak sekali orang yang bergegas ke pintu masuk. Setidaknya ada beberapa ratus ahli alam Dewa Azure Pucat. Bahkan ada Kaisar Dewa, Penguasa Dewa, dan ahli alam asal. Jelas bahwa kultivasi mereka telah disegel. Mereka berlutut di kehampaan secara berjajar. Menjijikkan. Banyak orang yang marah dan ingin menyerang.
Dengarkan baik-baik, orang-orang dari alam Dewa Changqing. Jika kalian ingin menyelamatkan orang-orang ini, serahkan Lu Ming. Aku akan memberi kalian waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Setelah 3 hari, semua orang ini akan mati. Suara dingin Yuan Sanji menyebar kemana-mana. Benar sekali. Kalau kau masih tidak mau menyerahkannya, tidak apa-apa. Masih ada kelompok lain. Setidaknya ada puluhan ribu prajurit alam Dewa Changqing yang tersebar di seluruh alam semesta. Hehe, aku akan membunuh mereka semua. Seorang tetua dari penguasa yang keji mencibir. Dia adalah Paman Mosa. Meskipun dia tidak muda, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Meskipun dia bukan seorang jenius yang tak tertandingi, dia telah memahami teknik asal-usulnya sendiri dalam jangka waktu yang lama. Dia juga memperoleh kesempatan besar secara kebetulan untuk mengembangkan akar asal-usulnya ke tingkat menengah. Setelah menembus level asal, tingkat akar asal tidak akan tetap sama. Ada peluang untuk meningkat. Hanya saja kemungkinannya sangat kecil dan kesulitannya sangat tinggi. Tanpa peluang besar, tidak perlu memikirkannya. Namun, ada pula yang tidak berbakat, tetapi mereka telah memperoleh kesempatan besar yang dapat mengubah akar asal mereka. Paman Mosa termasuk dalam kategori ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 5080 Bahasa Indonesia. Bab 5080, berhasil memperbaiki pedang yang patah. Alam Dewa Changqing sedang kacau. Mereka yang awalnya tidak mendukung penyerahan Lu Ming kini mulai bimbang. Itu karena banyak orang yang mereka cintai masih berada di luar. Serahkan Lu Ming demi keselamatan semua orang. Benar sekali. Meskipun Lu Ming berbakat, dia tidak tahu batas kemampuannya. Dia tidak tahu bagaimana cara bersabar. Cepat atau lambat dia akan mati. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak ada gunanya. Anda benar. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat berkembang. Kita tidak bisa membiarkan begitu banyak orang mengorbankan diri mereka sendiri karena Lu Ming. Banyak orang berteriak. Semakin banyak orang yang mendukung penyerahan Lu Ming. Ketika Mulan dan Huang Ling mendengar ini, mereka menjadi semakin cemas. Ras manusia lemah. Lu Ming adalah satu-satunya kesempatan kita sekarang. Jika dia tumbuh dewasa, ras manusia akan bangkit. Jika tidak, bahkan jika kita berjuang sekuat tenaga, kita akan dihancurkan oleh tanah terlarang cepat atau lambat. Hanya akan ada masa depan jika aku bisa melindungi Lu Ming sekarang. Mereka adalah orang-orang yang mendukung perlindungan Lu Ming. Kedua belah pihak bersikeras pada pandangan mereka dan perdebatan tanpa akhir menjadi semakin intens. Bau mesiu sangat kuat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Mereka benar-benar keras kepala. Kalau begitu, mari kita bunuh mereka. Bunuh mereka sampai mereka ketakutan. Di luar wilayah kekuasaan Dewa Changqing, Yuan Sanji memberi perintah dengan dingin. Membunuh. Beberapa orang berteriak. Cahaya menyambar, dan kepala-kepala beterbangan satu demi satu, darah menyembur ke udara. Ratusan ahli negara Dewa Changqing tewas seketika. Ah, sial. Kakak, paman militer. Banyak orang bersorak, mata mereka merah. Terus bawa orang. Seseorang berteriak dari luar alam Dewa Azure yang pucat. Kemudian, ratusan manusia alam Dewa Azure yang pucat dibawa masuk. Kultivasi mereka juga disegel dan mereka berlutut di kehampaan. Aku akan memberimu waktu 3 hari lagi. Jika kau tidak menyerahkan Lu Ming dalam 3 hari, aku akan membunuh kawanan lainnya. Suara Paman Mosa sangat dingin, dan matanya dipenuhi dengan cahaya jahat. Ah, kakak senior ada di dalam. Dan saudara laki-lakiku yang ketiga. Serahkan Lu Ming. Serahkan Lu Ming. Kita tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mati sia-sia. Aku ingin menjatuhkan Lu Ming dan menyerahkannya. Siapapun yang menghentikanku akan menjadi musuh bebuyutanku. Beberapa orang berteriak. Kedua kelompok itu saling berhadapan, dan bau mesiu tercium pekat. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Saya sarankan kita pergi dan bertanya kepada leluhur. Jika dia mengatakan kita akan menyerahkannya, maka kita akan menyerahkannya. Jika tidak, maka kita tidak akan melakukannya. Seseorang menyarankan, baiklah, aku akan bertanya pada leluhur. Para ahli alam Dewa Changqing semuanya sepakat dan mengirim beberapa perwakilan ke arah tertentu.
Meskipun saat ini sedang terjadi kesengsaraan asal yang besar, semua keberadaan di atas asal tahap tengah harus menyegel tubuh fisik mereka dan tidak bisa keluar. Namun, beberapa ahli tingkat atas mungkin menyegel tubuh fisik mereka, tetapi kesadaran mereka masih dapat terwujud. Misalnya, bukankah leluhur purba ras kuasi abadi memperlihatkan kesadarannya saat itu? Leluhur alam Dewa Changqing menyegel tubuh mereka sendiri, tetapi kesadaran mereka masih dapat muncul. Dengan sangat cepat, berita itu tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Dewa Changqing. Beberapa patriark alam Dewa Changqing tengah melindungi Lu Ming. Mengapa? Banyak orang yang tidak bersedia, namun tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginan para leluhur. Sialan, 8 klan di tanah terlarang semuanya pantas mati. Lu Ming menggeram. Meskipun ia berkultivasi secara tertutup, ia juga memiliki sebagian kesadaran spiritualnya di luar, memperhatikan segala sesuatu di luar. Faktanya, Lu Ming menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar. Melihat ratusan manusia terbunuh, kepala terguling dan darah berceceran di udara, Lu Ming sangat marah. Niat membunuhnya sangat kuat. Secara khusus, niat para leluhur alam Dewa Changqing membuat Lu Ming merasa sedikit bersalah. Semua ini terjadi karena dia. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh dan menyelesaikan semua ini. Sedikit lagi, Lu Ming merasa bahwa pedang Raja Manusia yang patah akan segera disempurnakan. Itu hanya tinggal sedikit lagi. Rasanya seperti ada lapisan kertas di antara mereka dan itu dapat disempurnakan sepenuhnya kapan saja. Sangat cepat, 2 hari berikutnya berlalu. Banyak orang menjadi semakin cemas. Sebab jika 3 hari itu habis, ratusan orang akan terbunuh. Lu Ming, jika kamu seorang pria, berdirilah dan biarkan orang lain mati untukmu. Apakah hati nuranimu akan tenang? Seseorang berteriak. Mereka tidak berani menentang keinginan leluhur dan menangkap Lu Ming, tetapi mereka ingin memaksa Lu Ming pergi. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Tiba-tiba, aura pedang yang mengerikan terpancar dari tempat persembunyian Lu Ming. Namun, aura itu langsung tertahan dan tidak banyak orang yang merasakannya. Selesai. Mata Lu Ming berbinar. Setelah sekian lama menyempurnakannya, Lu Ming akhirnya berhasil menyempurnakan pedang patah Raja Manusia. Dengan satu pikiran saja, pedang Raja Manusia patah terbang keluar dari lautan kesadaran Lu Ming dan muncul di telapak tangannya, sambil mengeluarkan teriakan pedang lembut. Pada saat yang sama, Lu Ming dapat merasakan bahwa 1/5 bagian tubuh pedang yang tersisa mengandung energi yang menakutkan dan tak terbatas. Lu Ming merasa jika dia bisa meledakkan energi ini, dia akan terbunuh dalam hitungan detik. Namun, Lu Ming segera kecewa. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan ini sama sekali. Kekuatan ini bagaikan lautan yang sunyi, megah, dan tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menyentuhnya. Lu Ming mengerti bahwa ini karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Itu seperti pedang dewa. Jika Anda meminta seekor semut untuk mengambilnya, semut itu tidak akan dapat mengambilnya sama sekali, dan semut itu tidak akan dapat melepaskan kekuatan pedang dewa. Lu Ming saat ini sedang menghadapi dilema seperti itu. Namun, pedang patah Raja Manusia masih bisa digunakan. Lu Ming menemukan bahwa terdapat rune yang tersusun rapat di bawah gagangnya. Rune-rune ini saling terkait dan membentuk susunan yang rumit. Formasi ini terus-menerus menyerap energi dari dunia luar dan menyimpannya di gagang pedang. Lu Ming menyadari bahwa ia dapat mengaktifkan energi ini. Dia mengaktifkan energi asal yang terlarang dan menyuntikkannya ke dalam pedang. Gumpalan ki pedang muncul di pedang. Suara mendesing. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan sebuah retakan pun terbentuk di kehampaan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Dengan kekuatan seperti ini, membunuh origin energi semudah membalikkan telapak tangan. Mata Lu Ming berbinar. Pedang patah milik Raja Manusia tidak mengecewakannya. Dia tidak dapat mengaktifkan energi seperti lautan di pedang, tapi dia dapat menggunakan energi di gagangnya. Meskipun energi ini tidak dapat dibandingkan dengan energi dalam pedang, itu cukup untuk digunakan Lu Ming saat ini. 8 klan di daerah terlarang, saatnya untuk menyelesaikan skor ini. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming.
Dia mengakhiri pengasingannya dan melangkah keluar. Adik Lu Ming. Lu Ming. Melihat Lu Ming, Mulan dan Feng Ling segera berjalan mendekat dengan khawatir. Kakak senior, Feng Ling, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Lu Ming tersenyum. Adik muda, kau ingin keluar dan menghadapi 8 keluarga di daerah terlarang. Itu sangat berbahaya. Ekspresi Mulan berubah. Jangan khawatir, aku tidak akan main-main dengan hidupku. Aku sudah menyempurnakan pedang patah Raja Manusia itu. Lu Ming memberitahu. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa pedang Raja Manusia itu patah dari Mulan dan Huang Ling. Dia percaya bahwa Mulan dan Huang Ling tidak akan memberitahu siapapun. Kau menyempurnakannya. Mulan dan Huang Ling sangat gembira. Benar, jadi jangan khawatir, aku punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Kata Lu Ming. Adik, aku mau pergi keluar bersamamu. Aku akan pergi keluar bersamamu. Mulan dan Huang Ling berkata. Jelas, mereka masih sedikit khawatir.